Swastiastu. Awiganamastu Namo Sidam. Anubadrah Kratoyam To Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Hadirin umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang suci dan penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul bersama-sama dalam keadaan yang suci dan dalam keadaan yang bahagia. Tan meroh, tan asih, pepatah Jawa kuno yang sama artinya dengan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, perkenalkan saya, Desa Madidela Deviantari, si gadis mungil dan berprestasi yang lahir di tanah Ibu Pertiwi. Pada kesempatan yang suci ini, saya akan membawakan Dharma Wacana dengan judul Pentingnya Kesetaraan Gender pada Masa Kini menurut Perspektif Ajaran Hindu. Hadirin umat sedharma yang berbahagia, tentunya sudah tidak asing lagi bukan dengan kata kesetaraan gender? Lalu, apakah pentingnya kesetaraan gender pada masa kini menurut perspektif ajaran Hindu? Hadirin umat sedharma yang berbahagia, kata kesetaraan gender dinyatakan sebagai prinsip bahwa setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, sumber daya ekonomi, dan juga posisi kepemimpinan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak untuk berpartisipasi penuh dalam berbagai aspek kehidupan. Pada era masa kini, perempuan sudah mulai berperan aktif dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pada pendidikan dan juga mengakses hingga di perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan sudah mulai memiliki kesadaran diri dalam mengembangkan dirinya dan juga memiliki kesadaran bahwa ia memiliki hak yang sama dengan seorang laki-laki. Hadirin umat sedharma yang berbahagia, kontribusi dari perempuan masa kini nyatanya berbanding terbalik dengan fakta yang ada di lapangan. Perempuan seringkali dianggap hanya pintar dalam mengurus rumah tangga, anak dan keluarga, dan tidak bisa berkembang. Hal inilah yang menyebabkan seorang perempuan mengalami mental yang down. Hal ini juga menyebabkan seorang perempuan tidak bisa mengakses kebebasan individunya. Seperti halnya adanya diskriminasi pada masyarakat yang mengakar kuat di masyarakat masa kini, lalu juga adanya budaya patriarki yang mengakar pada masyarakat, dan juga menormalisasikan kekerasan pada perempuan di era masa kini. Hadirin umat sedharma yang berbahagia, pada era masa kini, budaya patriarki sangat mengakar, baik itu di Indonesia dan juga di masyarakatnya. Hal ini disebabkan karena adanya normalisasi pada kekerasan dalam perempuan. Selanjutnya, juga adanya dominasi pengambilan keputusan pada seorang laki-laki, tanpa mempertimbangkan keputusan yang diambil oleh seorang perempuan. Lalu yang ketiga, adanya kekerasan fisik yang diterima oleh perempuan, dan hal tersebut dijadikan sebagai hal yang normal. Inilah yang menyebabkan sebuah ketidaksetaraan gender mengakar pada budaya masyarakat Indonesia. Umat sedharma yang berbahagia, adanya ketidaksetaraan gender disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya budaya patriarki yang mengakar kuat di Indonesia dan juga masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena adanya dominasi dari seorang laki-laki terhadap perempuan. Lalu yang kedua, adanya stereotip gender yang beranggapan bahwa seorang laki-laki dapat memiliki hak untuk mendisiplinkan perempuan. Hal inilah yang menyebabkan dominasi antara laki-laki kepada perempuan.
Lalu yang ketiga, lemahnya penegakan hukum, yaitu tidak adanya hukum yang tegas terhadap pelaku tindak ketidaksetaraan gender. Hal inilah yang dapat menormalisasikan adanya ketidaksetaraan gender pada budaya masyarakat Indonesia. Lalu yang keempat, itu adanya kurang sosialisasi terhadap ketidaksetaraan gender. Hal inilah yang seringkali menyebabkan normalisasi di antara ketidaksetaraan gender di budaya Indonesia. Hadirin umat sedharma yang berbahagia, selaras dengan isu permasalahan ketidaksetaraan gender tersebut, terdapat wiracarita Hindu dan juga sastra suci Hindu yang relevan dengan permasalahan ketidaksetaraan gender, yaitu pada Manawa Dharma Sastra Sargah 3 Sloka 56 yang berbunyi, Yatra naraitastu ramante tra dewataha yatra itastu yatra namaista sarwastrata palaha kriyaha, yang artinya, di mana perempuan dihormati, di sana para dewa bersemayam. Ketika perempuan tidak dihormati, maka tidak ada ayatnya yang berhasil. Dari sloka tersebut menekankan bahwa kita harus menghormati perempuan. Hal ini dikarenakan perempuan memegang hal yang signifikan pada segala aspek kehidupan. Maka daripada itu, sloka ini mengajak kita untuk selalu menghormati dan juga menghargai keberadaan perempuan. Selanjutnya yang kedua, yaitu pada sastra suci Manawa Dharma Sastra Sargah 9 Sloka 96 yang berbunyi, Janayati sadwi praja suci rupa gunan wita pati dewa vrate dharme wicaran tihaya. Sloka tersebut diartikan sebagai seorang perempuan yang setia akan melahirkan keturunan yang saleh, berparas cantik dan berbudi pekerti luhur. Hal ini menunjukkan bahwa antara perempuan dan juga laki-laki harus membina rumah tangga yang adil dan seimbang, sehingga tidak ada ketidaksetaraan gender pada sebuah rumah tangga. Sloka tersebut menekankan pentingnya keseimbangan antara tugas laki-laki dan juga seorang perempuan. Selanjutnya, pada Sarasamuscaya Sloka 259 yang berbunyi, Stri Ratnam Atulam Loke Nana Ratna Samakule Strihi Mula Manusianam Stri Param Strihi Sukam, yang berarti perempuan adalah permata di dunia, perempuan adalah sumber kebahagiaan, perempuan adalah kebahagiaan, dan perempuan adalah tapa brata tertinggi. Sloka tersebut menekankan bahwa pentingnya menghargai seorang perempuan karena perempuan memiliki peran sentral dalam kehidupan. Hal ini juga menekankan bahwa seorang perempuan memiliki peranan yang penting dalam berbagai aspek kehidupan. Selain ketiga sumber sastra suci yang sudah dijelaskan, terdapat pula wiracarita Hindu yang sesuai dengan isu permasalahan ketidaksetaraan gender, yaitu ketika Drupadi dipermalukan di Balairung oleh Korawa, ia dengan berani mempertanyakan hak dan juga menuntut keadilan. Selain itu pula, ia juga seringkali memberikan nasihat kepada para Pandawa pada saat perang dan juga mengenai ilmu politik dan juga moral. Hal ini menunjukkan bahwa peran perempuan sangat diperlukan dan juga dapat kita jadikan sebagai contoh dan tauladan pada perempuan masa kini, yaitu kita harus menyamakan diri dengan seorang laki-laki. Hal ini bertujuan agar kita tidak disemenakan oleh seorang laki-laki. Lalu, bagaimana solusi agar ketidaksetaraan gender ini sesuai dengan ajaran Tri Kerangka Dasar Agama Hindu? Hadirin umat sedharma yang berbahagia, terdapat beberapa solusi agar meminimalisir ketidaksetaraan gender berdasarkan perspektif ajaran Tri Kerangka Dasar Agama Hindu, yaitu yang pertama berdasarkan Tatwa Hindu, yaitu mengajarkan dan menginternalisasikan ajaran agama Hindu dan juga ajaran ketidaksetaraan gender tersebut pada
seorang perempuan dan laki-laki, bahwa kita semua adalah berasal dari percikan Brahman, yaitu Atman. Lalu yang kedua, adanya empati atau susila, yaitu mengembangkan rasa kasih sayang terhadap semua makhluk, baik laki-laki dan perempuan, sehingga tidak ada lagi kekerasan di dalam sebuah kehidupan. Lalu yang ketiga, menerapkan upacara, yaitu tidak membuat batasan-batasan mengenai upacara keagamaan terhadap seorang perempuan, sehingga perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan, baik itu melaksanakan, memimpin, dan juga melakukan upacara-upacara lainnya. Hadirin umat sedharma yang berbahagia, analogi ketidaksetaraan gender ini dapat dilihat pada dua sayap burung. Bayangkan saja ketika sayap burung tersebut sama-sama kuat, maka burung itu akan dapat terbang tinggi dan jauh. Namun berbeda halnya ketika salah satu dari sayap burung tersebut patah atau cacat, maka burung tersebut tidak akan dapat terbang dengan baik atau bahkan tidak bisa terbang sama sekali. Sama halnya dengan laki-laki dan perempuan harus memiliki tujuan yang sama, sehingga dapat membawa peradaban dan kemajuan bangsa. Namun, ketika salah satu dari gender tersebut dikekang, maka tidak akan bisa membawa peradaban ataupun tujuan yang sama. Hadirin umat sedharma yang berbahagia, marilah kita menyadari betapa pentingnya kesetaraan gender, yaitu laki-laki dan perempuan harus memiliki sesuatu yang setara. Untuk itu, mulailah terapkan mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, maupun komunitas yang kalian ikuti. Kalau bukan kita, lalu siapa lagi? Hadirin umat sedharma yang berbahagia, demikianlah Dharma Wacana yang dapat saya berikan mengenai pentingnya kesetaraan gender pada masa kini menurut perspektif ajaran Hindu. Semoga dengan adanya Dharma Wacana kali ini dapat memahami bagaimana pentingnya kesetaraan gender dan juga meminimalisir atau bahkan menghilangkan ketidaksetaraan gender pada kehidupan, sehingga akan tercipta kenyamanan dan juga kedamaian dalam kehidupan. Tujuan saya di sini seperti yang sudah saya sampaikan bukan untuk menggurui, tetapi sekadar berbagi ilmu pengetahuan. Seperti pepatah mengatakan, tiada gading yang tak retak. Karena tidak semua hal itu dapat berjalan dengan sempurna, maka daripada itu, jika ada kesalahan dan kekurangan yang saya sampaikan pada video ini, saya mohon maaf dan akan dijadikan pembelajaran untuk kedepannya. Saya, Desa Madidala Deviantari, mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyimak dan juga meresapi Dharma Wacana kali ini. Akhir kata, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.